Template Civil 3D versi klasik LL502 by Putra Piliang. Narator by Miss Google. Oke, pertama kali kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tutorial ini dibuat oleh Mas Putra. Mas Putra adalah seorang surveyor dan civil engineer yang telah berkecimpung di dunia topografi teknik sipil selama lebih dari 10 tahun. Saya sendiri adalah Miss Google. Di sini saya diminta Mas Putra untuk membantunya. Mewakili Mas Putra sebagai narator pada tutorial ini. Demikian perkenalan singkat ini, dan mari kita lanjutkan. Pada template default AutoCAD Civil 3D, pilihan import point harus didefinisikan dengan benar. Dari puluhan opsi yang ada di Civil 3D, kemungkinan kesalahan format ketika import point sangat sering terjadi. Baik pada senior yang telah memahami format point survey dan format Kogo point di software pengolah data seperti Landes, Civil 3D, Global Mapper, dan lain-lain. Apalagi bagi junior yang belum benar-benar memahami tentang format koordinat. Ini salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi ketika koordinat menampilkan data yang aneh, mirror. Kesalahan sistem datum, kesalahan sistem proyeksi dan banyak sekali kesalahan yang sejenis, yang ada ratusan kemungkinan masalah. Sehingga di grup-grup survei dan teknik sipil kami sering sekali membaca postingan, atau komen pertanyaan, seperti ini. Gambar situasinya kok kayaknya terbalik ya bang? Datanya kok bertaburan ya mas bro? Plotting point-nya kok mengalami stretching atau jaraknya menjadi tidak konsisten di Civil 3D ya om? Dan ada puluhan pertanyaan sejenis. Terutama dari kalangan teknik sipil murni yang tidak begitu mendalami konsep-konsep topografi, dan juga terjadi pada kalangan praktisi topografi sendiri, terutama yang masih junior. Dan bagaimana dengan para praktisi senior di topografi? Apakah masih akan menghadapi masalah yang sama? Ya, kemungkinannya masih sangat terbuka jika Anda menggunakan template default bawaan Civil 3D, atau template yang dibuat oleh kalangan yang kurang memahami konsep surveying. Dan bagi para praktisi survei senior, tentu mereka akan mengetahui jika terjadi kesalahan, dan sudah mengerti apa masalah yang harus mereka selesaikan. Apakah kesalahan datum, kesalahan proyeksi, koordinat yang mirror, dan lainnya, dan kemudian untuk mengkoreksinya sebelum melanjutkan proses pekerjaan selanjutnya. Namun, bagi kalangan surveyor senior, template ini juga kami rekomendasikan. Karena akan sangat menghemat waktu Anda, tidak perlu sakit kepala mengecek, apakah koordinat Anda mirror, salah datum, salah proyeksi dan lainnya. Tidak pusing untuk melakukan ratusan setting lagi yang pasti harus dilakukan jika menggunakan template bawaan Civil 3D. Maka template yang kami buat ini menyederhanakan persoalan tersebut. Sehingga ratusan kemungkinan kesalahan dalam plotting point koordinat sudah dianulir menjadi sangat minimal. Jadi, jika Anda surveyor, praktisi topografi, atau insinyur sipil yang banyak terlibat di pekerjaan-pekerjaan earthwork civil engineering, maka template Civil 3D yang dibuat oleh praktisi topografi di bidang teknik sipil seperti yang kami buat ini, adalah template yang paling direkomendasikan untuk Anda gunakan. Data Anda tidak mungkin lagi bertaburan, tidak mungkin terbalik. Tidak mungkin menyatakan jarak yang terstretching, jika rekan-rekan melakukan import point menggunakan template Civil 3D yang sudah kami kustomasi ini. Kesalahan hanya tinggal satu saja. Tidak bisa diimport jika data Anda salah format. Hanya itu. Dan jika data teman-teman tidak bisa diimport dan menanyakan pada kami, maka kami langsung tahu jawabannya. Oke. Ini adalah salah satu fitur yang sudah kami kustomasi di template ini, selain ratusan setting yang lainnya. Yang menghindari kesalahan data dan kesalahan gambar, terutama bagi yang masih belum mahir dalam menganalisa kesalahan data dan gambar. Kemudian yang kedua,
adalah klasifikasi poin atau grouping point koordinat. Ini juga salah satu hal yang paling sering terjadi kesalahan di kalangan surveyor sendiri, apalagi di kalangan non-surveyor. Kategori poin di survei topo sipil itu tidak asal-asalan, tapi sudah ada standar klasifikasinya. Jika Anda menggunakan default template Civil 3D, settingan klasifikasi poin ini belum disediakan, hanya ada satu tipe umum poin, yaitu all point atau general. Maka, Anda harus menyediakan template untuk mengklasifikasikan poin terlebih dahulu, sebelum memulai bekerja dengan AutoCAD Civil 3D. Kalau Anda mengerti ya, berarti tidak ada masalah. Hanya masalah waktu saja, Anda gunakan berjam-jam untuk menyetingnya. Namun jika Anda tidak paham bagaimana mengklasifikasikan poin dan menyotirnya ke dalam sebuah template, maka gunakan saja template yang kami buat ini. Semua masalah ini sudah diselesaikan. Oke, lebih jauh tentang masalah grouping atau klasifikasi poin ini akan kami jelaskan di next video.